Hai Sobat Air, kembali lagi di Aquatic Channel Official. Ya, seperti yang kalian lihat di sebelah saya ini sudah ada akuarium baru ya. Jadi saya akan coba review akuarium ini dan mungkin banyak dari teman-teman yang sudah menunggu. Dan jujur ya, jadi ini adalah project Sun Filter pertama saya dan kebetulan juga di project ini saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Nikita Star. Yaitu salah satu distributor yang sudah cukup lama malang melintang dalam menyediakan produk-produk akuatik terbaik yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada pendatang baru juga yang baru masuk di Indonesia, yaitu Super Vital, yang menyediakan salah satu produk akuatik terbaik di kelasnya. Dan karena ini project pertama saya untuk instalasi Sun Filter, tentunya ini menjadi pengalaman dan juga tantangan baru buat saya. Dan pastinya semua harus berjalan sesuai rencana. Nah, sebelum saya review, saya akan sedikit share beberapa momen saat saya melakukan proses instalasi akuarium ini sampai selesai. Dan juga saya akan share beberapa problem yang saya dapatkan saat proses instalasi Sun Filter ini berlangsung. Oke, langsung saja, let's go! Oke, diawali saya memproses untuk pemasangan background akuarium. By the way, project tank ini berukuran 120 x 40 x 50 dan ukuran SAM berukuran 110 x 35 x 35, terbagi menjadi 4 ruang dan tambahan wet dry pada sistem filtrasi mekanis. Kita lanjut untuk instalasi membuat kedudukan controller pompa. Untuk pompa yang saya gunakan adalah pompa Nikita Star Moch Inverter berkekuatan 6000 liter per jam. Memiliki keunggulan di dalam fitur controllernya, salah satunya adalah kamu bisa menaikkan dan menurunkan kekuatan pompa. Jadi kita bisa mempercepat atau memperlambat sirkulasi sesuai keinginan kita. Pompa ini juga memiliki fitur amfibi, jadi tak hanya bisa diletakkan di dalam air, tapi juga bisa diletakkan di posisi kering. Jangan khawatir, pompa Moch series ini dilengkapi fitur smart, di mana dia akan mati otomatis ketika mesinnya panas saat kita letakkan di posisi kering. Kontrolernya juga memudahkan kita untuk mengoperasikan fitur dari pompa ini. Ada fitur feed, bisa kamu gunakan saat ingin memberi makan ikan. Fitur wave atau efek gelombang pada tembakan outflow. Dan juga on-off button untuk mematikan dan menyalakan pompa. Jadi saya ingin tampil beda dan pompa Moch series ini adalah pilihan yang mudah buat saya. Oke, selanjutnya dalam instalasi pemipaan. Di sini saya pakai pipa merah DF yang saya gunakan yaitu ukuran setengah inch, 3/4 inch, dan juga 1 inch. Selanjutnya untuk sambungannya ini saya temani dengan sambungan pipa lokal. Sambil kita mulai proses instalasi. Nah, di sini saya mendapatkan sedikit problem yang mana backwash pada Sun Filter ini terdapat rembesan air yang menetes dan saya lupa buat record. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mencoba untuk mencari cara dengan mengubah konsep sistem backwash dengan mengganti shock drat dengan knidrat dan juga T-drat untuk mengurangi sambungan dan beban tekanan air pada pipa backwash. Nah, sekarang saya akan review apa saja fungsi dari masing-masing sistem yang ada di Sun Filter ini yang saya terapkan. Untuk akuarium memang bukan saya yang membuat, tetapi konsep yang diterapkan perihal ukuran input lubang overflow, jarak sekat jalur air SAM, dan juga beberapa konsep lainnya kita diskusikan dengan pengrajin. Dari overflow ada 2 jalur masuk ke SAM berukuran 3/4 inch dan juga 1 jalur kembali ke tank berukuran 1 inch. Pada overflow juga saya berikan lubang yang berfungsi sebagai skimmer untuk menyedot kotoran pada permukaan air. Nah, 2 pipa yang di depan dan di belakang ini berfungsi mengalirkan kotoran yang masuk dari overflow. Jadi 2 pipa ini jalur utama masuk ke SAM dan ini berukuran 3/4 inch. Selanjutnya, pipa yang di bawah ini berasal dari lubang yang ada di depan ini, biasa dikatakan bottom drain. Jadi kita cuma buka stop keran ini dan gak perlu repot-repot lagi menguras akuarium. Cukup diputar saja stop keran ini. Dan air dari bottom drain ini juga masih bisa kita gunakan untuk mencuci media saat proses pengurasan.
Selanjutnya untuk stop kerannya sendiri, ini saya gunakan ball valve watermur atau stop keran watermur. Saya menggunakan ini untuk meminimalisir banyaknya sambungan. Jika kita menggunakan watermur dan stop keran terpisah, tentu membutuhkan banyak penyambungan dan lebih boros pengeleman. Jadi itu alasan saya menggunakan ball valve watermur ini. Kita lanjut masih pada sistem input. Untuk air yang masuk ke sump, di sini saya buatkan pipa mengelilingi wet dry. Dan pipa ini saya lubangi kecil-kecil untuk memecah air yang mengarah ke kapas. Sistem ini saya terapkan untuk menjaga agar kapas putih ini tidak cepat rusak. Selain itu juga membagi penyaringan kotoran agar lebih merata di kapas putih. Pada setiap sisi ujung pipa ini sengaja tidak saya lem, supaya kita mudah mengangkat kapas putih saat akan menggantinya. Oh iya, sistem wet dry tetap saya gunakan supaya kapas putih pada sistem media mekanis ini bisa tetap kering. Di bawahnya kita masih pakai mekanis dan di sini saya pakai jet mat, kan biofoam kasar dan halus, serta di bawahnya kembali saya letakkan jet mat lagi. Nah, untuk jarak sekat antara chamber, di sini saya beri jarak 3 cm. Cukup besar karena ini berhubungan dengan pompa yang saya pakai, supaya aliran air yang masuk ke chamber terakhir tidak telat dan bisa seimbang. Kita masuk ke chamber kedua, ada yang unik nih. Pada bagian atas sekat chamber, saya berikan tambahan kaca membentuk seperti waterfall. Jadi ini bukan sebagai hiasan ya. Saya punya tujuan supaya air yang masuk ke chamber ini pergerakannya bisa statis. Nah, inilah yang saya manfaatkan untuk media biologis yang saya pakai di chamber kedua, yaitu Kaltneus K1. Di mana media ini harus terus berputar supaya kinerjanya bisa maksimal. Jadi untuk memutar Kaltneus ini, saya sudah tidak perlu memberikan alat tambahan untuk membantunya berputar, seperti aerator atau wave maker. Masuk ke chamber ketiga dengan sistem yang sama dari chamber kedua. Di sini saya letakkan full media biologis, yaitu bioblock atau biasa disebut momogi. Chamber keempat atau terakhir kita letakkan pompanya di sini. Output dari pompa berukuran 1 inch, tetapi di sambungan terakhir ukuran ini saya ubah menjadi 3/4 inch dengan keni reducer 1 inch ke 3/4 inch. Karena output ke akuarium, di sini saya beri 2 supaya bisa menambah daya dorong untuk arus atas dan bawah. Oke, untuk peralatan tambahan yang saya gunakan pastinya produk terbaik dari Nikita Star dan juga Super Vital. Dimulai dari lampu. Sejak pemakaian pertama saya di akuarium Mas Koki ini, saya sudah jatuh cinta dengan lampu tangguh yang menawarkan ekspresi view pada akuarium, yaitu lampu tanning view dari Super Vital. Di konten saya sebelumnya saya sudah bahas apa yang membuat saya jatuh hati pada lampu ini. Nah, di sini lampu ini saya coba konsepkan digantung menggunakan rantai supaya terlihat lebih luas untuk pencahayaannya dan lebih estetik. Peralatan lainnya yaitu mesin air pump atau aerator AC/DC Nikita Star NS8830. Aerator ini benar-benar mewakili konsep yang saya bangun. Dengan desain begitu mewah dan elegan, juga futuristik, karena sudah dilengkapi panel LED controller seperti pompa mode series tadi, sangat memudahkan kita dalam pengoperasiannya. Fitur touch button yang ditawarkan benar-benar memanjakan para aquaris nih. Pada controller air pump ini, kamu bisa atur kekuatan pompa, bisa kasih mode interval hingga 30 detik, dan fitur feed supaya pakan ikan-ikanmu tidak buyar kemana-mana nih. Karena ketika kita aktifkan fitur ini, air pump ini akan mati dan menyala kembali setelah 10 menit. Jadi ikan kesayanganmu bisa makan dengan tenang. Dan spesialnya lagi, aerator ini adalah aerator AC/DC yang mana akan tetap menyala jika listrik padam. Dan ketahanan baterai aerator ini mampu bertahan hingga 48 jam tanpa listrik. Jangan khawatir jika kamu menggunakannya sambil di-charge, karena aerator ini sudah dilengkapi dengan smart system yang mana akan terputus otomatis jika baterainya sudah penuh. Serta mesin aerator ini dipastikan senyap atau tidak berisik, membuat sobat air semakin nyaman dalam mengoperasikannya.
Dan aerator AC/DC Nikitastar NS8830 ini saya temani dengan Nano Airstone Nikitastar N80 mili atau berdiameter 8 cm berjumlah 2 buah. Supaya sistem aerasi untuk menambah kadar oksigen terlarut di dalam akuarium bekerja dengan baik. Karena mikrobubble yang dihasilkan Airstone Nano Nikitastar ini sangat melimpah, membuat ikan kesayanganmu jadi makin betah nih. Akuarium ini akan saya isi ikan setelah selesai proses cycling, dan biasanya ini saya lakukan selama 3 hari running tanpa ikan. Ini bertujuan untuk menstabilkan parameter air terlebih dahulu, terutama di akuarium yang masih baru. Untuk hal ini saya serahkan dengan water treatment dari Supervital, yaitu Supervital Aqua Save. Water treatment ini berguna untuk menetralkan kadar klorin dengan cepat, serta dapat menstabilkan kandungan pH air. Dan tak lupa juga saya bantu dengan bakteri starter dari Supervital Bacteria Nitrifying. Selain membantu mempercepat proses penjernihan air, kandungan bakteri majemuk yang ada pada cairannya membantu proses cycling ini berjalan dengan aman untuk si calon ikan nanti. Enaknya diisi ikan apa ini ya? Hehe. Sobat air bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kedua water treatment ini bisa kamu gunakan di awal pembangunan akuarium baru atau bahkan yang sudah running. Dan saya sudah pernah bahas di konten saya sebelumnya perihal manfaat dari water treatment Supervital ini. Selanjutnya penjelasan untuk sistem backwash pada sump filter ini. Nah, ini berfungsi untuk membantu kita dalam proses pengurasan sump filter ketika kita ingin mengganti air di sump atau membersihkan tempat media sump filter ini. Kita hanya perlu membuka keran backwash pada masing-masing bagian depan chamber yang mana nanti mengarah ke satu titik pembuangan. Jadi sistem backwash ini selain benar-benar bisa mempermudah proses pembersihan media, juga bisa mempersingkat waktu pengurasan. Oke, itu tadi sedikit review project sump yang baru selesai saya kerjakan ini. Next, saya akan coba update setelah beberapa waktu ketika akuarium ini sudah terisi oleh ikan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.